Tahun ini Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji. Keputusan itu keluar melalui SK Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Sebabnya simpel. Gini, sampai saat ini pihak Saudi Arabia belum ada kepastian apakah mereka akan membuka layanan haji atau enggak. Jadi ngurus visa belum bisa, ngurus soal-soal lain teknis menyangkut ibadah haji juga belum jelas. Kita maklum Saudi masih gampang karena dunia saat ini masih dilanda pandemi berkepanjangan. Ini berlaku buat seluruh negara di dunia loh, bukan cuma buat Indonesia. Itu masalahnya kenapa akhirnya kita ngambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan haji karena belum ada kepastian. Jadi jangan dengerin Rizal Ramli yang bilang bahwa pembatalan itu karena Indonesia masih punya utang biaya haji tahun lalu sama Saudi. Uang tahun lalu juga kita nggak ngeberangkatin jemaah haji, sama seluruh dunia juga nggak ada yang berangkat. Apalagi dengerin omongan Haikal Hasan yang katanya pembatalan ini karena Indonesia dekat dengan RRC. Atau karena Rizik lagi diadili makanya dibatalin. Ini mah asli, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, tit. Gue sengaja sensor karena takut dituntut lagi. Kalau misalnya ya, si Jinping sempet baca cuitan Haikal Hasan itu yang nyangkut-nyangkutin negaranya dengan keberangkatan jamaah haji, saya rasa dia akan terserang diare akut. Dia akan ngenes. Kok di Indonesia ada ya makhluk kayak gini, kecerdasannya hanya satu level di atas salmon, ngomongnya sembarangan. Ada lagi nih soal kasus haji yang juga dihembus-hembusan sekarang. Soal pengelolaan dana haji. Somad dan HNW yang paling kenceng menyuarakan soal ini, juga Neno Warisman. Mereka semua ini ingin membangun persepsi bahwa dana haji digunakan pemerintah. Dan akibatnya saat ini kita nggak bisa memberangkatkan jemaah haji ke Saudi Arabia. Biasa sih, soal duit dan agama memang sensitif dan orang-orang seperti ini gemar banget bermain-main di arena sensitif. Nah, karena ini sensitif, yuk kita mulai bicara soal gimana sih soalnya sebenarnya pengelolaan dana haji ini. Gini ya, sebetulnya ya, setiap jemaah haji yang reguler terutama, itu ketika dia berangkat beribadah, dapat tambahan biaya. Kenapa ada tambahan biaya? Sebab besaran ONH atau ongkos naik haji yang mereka bayarkan itu jumlahnya tidak imbang dibanding biaya real yang harus dikeluarkan oleh panitia haji di sana atau oleh para pengelola haji kita. Pada tahun 2018 saja, ONH kita itu angkanya 35 juta. Sementara ongkos realnya mencapai 60 sampai 72 juta rupiah per jemaah. Jadi kalau kita ngebayarin 35 juta jemaah haji berangkat, dia itu butuh dana sebetulnya 60 sampai 72 juta. Nah, kenapa sih ada perbedaan biaya 60 sampai 72 juta? Karena menyangkut lokasi jemaah. Biaya jemaah di Aceh lebih murah dengan biaya jemaah di Sulsel misalnya. Tetapi angka ONH untuk seluruh calon jemaah di Indonesia sama. 35 juta pada tahun 2018. Terus gini, dari mana sih sisanya untuk menutup gap itu antara ONH yang dibayarkan jemaah dengan biaya real? Ditutupnya ya dari pengelolaan dana haji itu. Dulu ya, kekurangan biaya kayak gitu tuh ditutup, diambil dari dana jamaah yang belum berangkat. Atau dari mereka yang sudah store duit tapi masih nunggu antrian kapan berangkat hajinya. Duitnya itu diputer-puter kayak skema Ponzi. Yang berangkat duluan dibiayai oleh yang store belakangan. Karena dana itu gede banget, ya,
kemudian pengelolaannya jadi kurang baik. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pemburu rente di sana. Ini jelas bermasalah dengan pola pengelolaan yang manual dan tradisional itu. Ada kemungkinan saat dibutuhkan bisa tekor, saat musim haji duitnya kurang. Presiden Jokowi pernah marah besar dengan kelakuan seperti ini. Makanya kemudian ia ngotot membentuk satu badan pengelola keuangan haji. Pada tahun 2017, BPKH dibentuk. Sejak saat itu, seluruh pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab BPKH. Sampai saat ini misalnya, jumlah dana yang dikelola oleh BPKH sebesar 150 triliun rupiah. Terus gimana cara BPKH mengelolanya? Apakah bisa sembarangan kayak gitu? Oh enggak, undang-undang membatasi dengan ketat. Misalnya BPKH adalah lembaga nirlaba, tujuannya nggak mau cari untung. Mereka mengelola uang jamaah dengan prinsip syariah yang ketat, aman dan akuntabel. Dan juga perputarannya disesuaikan dengan kebutuhan dana pada saat musim haji. Nah, sebagian dana itu ditempatkan dalam bentuk deposito. Sebagian lagi dalam surat berharga syariah yang dijamin negara. Jadi, nggak mungkin ada kerugian. Yang ada malah dapat manfaat atau dapat kelebihan. Uang investasinya sendiri sudah dijamin sama negara. Nah, dari duit manfaat itulah hasil dari pengelolaan dana itu digunakan untuk menutup kekurangan biaya haji. Dalam tanda kutip ya, untuk mensubsidi jamaah haji yang setorannya memang angkanya 35 juta misalnya. Artinya apa? Artinya setiap jamaah haji reguler sesungguhnya mendapat subsidi yang diambil dari kerja BPKH itu. Tahun 2018 lagi, kekurangannya misalnya ada 6,8 triliun. Sementara pada tahun yang sama BPKH mendapat manfaat dari pengelolaan dana sebesar 8 triliun. Selain untuk menutupi 6,8 triliun yang kurang itu, sisanya juga didistribusi kepada mereka-mereka atau calon jamaah haji yang sudah memberikan setoran awalnya ke bank. Nggak percaya? Coba deh, cek saldo tabungan haji jamaah yang masih menunggu antrian. Sejak 2018, saldo di rekening virtual mereka bertambah setiap tahunnya. Jadi soal tuntutan untuk mengaudit BPKH yang disuarakan oleh Hidayat Nur Wahid sebetulnya sah-sah saja. Tapi buat saya ini agak sedikit aneh. Kenapa? BPKH adalah lembaga pemerintah yang setiap tahunnya wajib diaudit BPK. Nah, Hidayat kan anggota DPR dari PKS. Ia dengan mudah bisa memanggil para pejabat BPKH jika ada yang nggak beres pengelolaannya, konfirmasi kalau ada kecurigaan. Ia juga bisa kapan saja memanggil BPK untuk mengkonfirmasi apabila ada masalah. Bagi seorang anggota DPR, hal-hal kayak gitu sih biasa karena memang fungsi DPR sebagai pengawas dari jalannya roda pemerintahan. Tapi saya yakin Hidayat juga tahu BPKH ini sudah bekerja dengan baik dan terbuka. Nggak ada indikasi yang aneh-aneh. Apalagi isu dananya dipakai pemerintah. Itu nggak ada. Mestinya fungsi pengawasan itu dilakukan dengan benar sebagai seorang anggota legislatif. Bukan melempar kecurigaan tanpa fakta dan mengada-ada. Kalau melempar kecurigaan kayak gitu mah, itu fungsi provokator, bukan fungsi seorang anggota parlemen. Jadi dalam konteks ini, di mata saya soal pengelolaan dana haji ini, Hidayat dan Somad cuma sedang menggoreng persoalan. Tujuannya bukan mau mencerdaskan umat mengenai tata kelola dana haji yang valid dan benar. Masalah sensitif bagi rakyat Indonesia. Apalagi mereka-mereka yang mabuk agama. Kalau dilempar berita miring, akan langsung direspon oleh publiknya.
Apalagi bagi pengikutnya yang minim literasi, ya sudah pasti menggoreng-goreng habis problem dana haji ini. Emang sih sekarang banyak politisi dan pendakwah yang teguh memegang prinsip ini. Prinsipnya orang bodoh akan sangat berguna apabila dipergunakan sesuai dengan kebodohannya. Nah, saya kira orang-orang seperti Hidayat, Somad, Haikal Hasan, atau Rijal Ramli yang melempar-lempar isu soal krusial keberangkatan haji dan dana haji ini mengerti banget prinsip ini. Mereka memang ingin menggunakan orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.